Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Karlina. Saya mahasiswa Ayuki dari program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dosen. Baik, pada pertanyaan yang pertama adalah apa rencana yang akan kamu tempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan? Baik, rencana yang akan saya tempuh untuk memajukan sekolah atau yayasan saya, yang pertama-tama saya akan rencanakan, yaitu saya akan melakukan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, pada meningkatkan kualitas pembelajaran ini merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan untuk memajukan sekolah atau yayasan. Yang pertama itu kualitas pembelajaran. Nah, dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Yang pertama itu meningkatkan kualitas guru. Nah, cara meningkatkan kualitas guru ini, yang pertama itu mewajibkan setiap guru untuk mengikuti pelatihan dan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi. Dan yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi guru. Cara yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. Nah, yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah tidak layak pakai. Yang kedua, menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kurikulum. Nah, pada poin yang ketiga, meningkatkan kualitas kurikulum ini, yang pertama kita lakukan yaitu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membuat kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat itu meningkatkan prestasi akademik siswa. Nah, cara meningkatkan prestasi akademik siswa ini, kita harus memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar lebih giat. Yang kedua, yaitu caranya dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang membutuhkan atau mengadakan les. Nah, yang kelima itu meningkatkan keterampilan siswa. Nah, cara meningkatkan keterampilan siswa, kita harus mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua, yaitu dengan cara melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada siswa. Nah, yang keenam yaitu kita harus meningkatkan karakter siswa. Nah, pada ini cara yang keenam ini kita harus menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan karakter siswa. Nah, meningkatkan citra sekolah atau yayasan. Citra sekolah atau yayasan juga penting untuk dijaga. Nah, citra sekolah atau yayasan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Antara lain yaitu melakukan promosi. Nah, melakukan promosi sekolah atau yayasan. Nah, cara melakukan promosi atau sekolah atau yayasan ini, kita harus membangun kerjasama dengan pihak lain. Baik, itu jawaban saya dari pertanyaan yang pertama. Pada pertanyaan yang kedua, yaitu kebijakan apa yang akan kamu gunakan untuk kebaikan sekolah atau yayasan kamu. Nah, kebijakan-kebijakan yang akan saya gunakan untuk kebaikan sekolah atau yayasan saya, itu ada beberapa kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama yaitu ada pendidikan inklusif. Nah, pada kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa
tanpa terkecuali, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua atau kebijakan yang kedua yaitu adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Nah, cara melaksanakan atau cara melakukannya itu dengan cara melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan apa yang kebutuhan masyarakat terhadap lulusan sekolah atau yayasan. Nah, menyesuaikan kurikulum kebutuhan masyarakat. Dan kebijakan yang ketiga yaitu dengan cara membentuk karakter. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melakukan atau membentuk siswa menjadi pribadi yang berkarakter atau pribadi yang lebih baik, seperti jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Cara saya melakukannya itu dengan cara menanamkan nilai-nilai positif kepada siswa dengan mengadakan atau dengan melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, lalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membentuk karakter siswa, dan yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik kepada siswa. Nah, kebijakan yang tadi itu dapat diimplementasikan dengan melibatkan semua pihak, baik itu dari yayasan atau sekolah, orang tua, murid, ataupun masyarakat. Nah, dengan kerjasama yang baik dari semua pihak yang tadi, maka sekolah atau yayasan dapat menjadi lembaga yang berpendidikan. Lembaga pendidikan yang berkualitas dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, pada pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kamu memanage kelas yang ada di sekolah atau yayasan. Nah, cara saya untuk memanage kelas yang ada di sekolah atau yayasan saya itu ada beberapa poin. Yang pertama, penataan kelas. Nah, pada penataan kelas ini diprioritaskan karena merupakan langkah awal untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, pemahaman terhadap siswa. Nah, ini juga penting untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga yaitu persiapan materi dan media pembelajaran. Nah, pada persiapan materi dan media pembelajaran perlu dilakukan agar materi mudah dipahami oleh siswa. Nah, yang keempat yaitu menyampaikan materi. Nah, penyampaian materi ini perlu dilakukan dengan jelas dan informatif agar siswa tertarik dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima itu evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Dengan 5 poin di atas dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan kondusif untuk siswa. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.